Selamat pagi, selamat berjumpa di channel Pak Oi. Pada hari ini kita coba bahas tentang user interface experience. Udah pertemuan kedua. Sebelum kita mulai, biasa kita kenalkan dulu tentang visi misi program studi. Jadi program studi dalam bidang teknik informatika berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030. Untuk introduksi mata kuliah, jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang HCI, UI, UX, dan pada hari ini kita fokuskan ke pengenalan UI-nya. Dengan studi kasus nanti di latihan atau tugasnya nanti akan kita kenalkan tentang evaluasi dari UI pada web. Kita kenalkan dulu dari pengertian dan tujuan UI. Yang pertama, pengertiannya adalah proses yang digunakan desainer untuk membangun antarmuka dalam perangkat lunak atau komputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Di sini saya menandai ada perangkat lunak dan perangkat komputerisasi. Jadi disebut bahwa secara konsep perangkat lunak dan perangkat komputerisasi ini hampir sama, tapi dalam implementasinya biasanya kalau perangkat lunak kita kenal dengan aplikasi, dengan perangkat komputerisasi kita biasanya berawal dari manual, kita buatkan komputerisasinya. Tapi biasanya bisa bentuk app, bisa juga dalam bentuk web. Jadi tergantung dari evaluasi dari tampilan dari produknya. Sedangkan tujuannya untuk membuat antarmuka yang menurut pengguna mudah digunakan, easy, dan menyenangkan atau happy, enjoy. Di sini mungkin lebih kerasa ya. Jadi ini tampilan itu akan memudahkan bagi kita untuk melakukan evaluasi. Jadi dengan menggunakan tampilan yang menarik akan membuat seorang pengguna akan terlihat mudah digunakan, itu sudah sangat menyenangkan bagi mereka. Artinya ada rasa yang harus kita penuhi untuk menampilkan satu produk dengan tampilan yang menarik. Inilah kajian kita menjadikan UI dan UX ini suatu mata kuliah yang menjadi salah satu penting sesuai dengan visi misi dari program studi, yaitu ada mobile computing. Jadi ada webnya, ada mobile-nya. Selanjutnya format desain UI. Jadi dalam format UI ini ada 3. Ada GUIS atau graphical user interface. Yang kedua ada voice control interface atau VUI, dan gesture based interface. Nah, di sini ketiganya sangat berbeda. Pada GUIS atau graphical ini mungkin sudah familiar bagi kita. Di sini kita contohkan pada komputer ya, ada komputer, laptop, karena di sini dalam bentuk grafik. Jadi ada yang diklik nanti akan menampilkan link-link yang tersebut. Sedangkan yang kedua ada voice. Di sini ada suara. Jadi contohnya ada di Siri di iPhone dan Alexa di Amazon. Mungkin salah satunya juga kita pakai adalah ada Google Voice ya, pada ini nanti bisa kita pakai. Contohnya adalah Google Voice ya. Ini salah satu menggunakan suara juga. Jadi apapun yang diketikkan di sini nanti bisa record dari suaranya, lalu akan menampilkan aplikasi yang akan dipakai. Yang selanjutnya ada gesture based interface. Ini contohnya adalah game virtual reality. Jadi pada game ini ada suatu gestur yang dipakai oleh game tersebut untuk bermain menggunakan gesturnya. Selanjutnya untuk contoh lain nanti bisa kita lakukan di praktikum. Jadi nanti akan kita contohkan, bawakan VR box-nya, bisa dipakai di saat praktikumnya.
Untuk praktikum nanti kita akan gunakan VR Box. Jadi akan kita lakukan contoh satu gesture based interface menggunakan game virtual reality. Selanjutnya, bagaimana membuat UI yang baik. Ini juga penting karena good design itu adalah emosional design, artinya ada rasa yang didapat dari tampilan yang menarik tersebut. Tidak hanya cepat, quickly, easily, mudah, dan juga enjoy, artinya happy. Pada tampilan UI ini nanti akan menghasilkan tampilan yang memudahkan bagi pengguna dalam mengakses, ya, dalam menjalankannya. Jadi nantinya tampilan itu juga harus menyenangkan, happy. Jadi tidak mudah tapi tidak menyenangkan, artinya ada beberapa menu atau tampilan yang tidak sesuai dengan pengguna. Artinya misalnya apakah terpotong, apakah tidak komplit atau yang lainnya. Selanjutnya ada kita komunikasikan bahwa nilai merek, karena itu adalah kepercayaan atau trust. Mungkin ini bisa kita contohkan adanya UI untuk merek dagang, ya. Misalnya kalau kita contohkan pada e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya, ada kepercayaan yang dipakai di sini. Jika tampilan, ya, tidak menarik atau secara menyulitkan atau tidak menyenangkan bagi pengguna, ini akan ditinggalkan. Artinya suatu merek tidak diberikan kepercayaan pada suatu tampilannya. Artinya apa? Di sini tidak hanya merek itu tidak hanya memberikan diskon, tidak hanya memberikan semacam free ongkir, tapi juga ada tampilan yang menarik bagi penggunanya, mudah bagi penggunanya, dari trackingnya, dari input datanya, dari outputnya, sampai dari evaluasi barang atau sampai nanti proses bandingnya, atau misalnya ada barang yang tidak sesuai, klaimnya yang akan dilakukan. Jadi itu juga akan menampilkan satu UI yang akan berhubungan dengan satu merek. Selanjutnya, apa sih elemen-elemen UI? Ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Itu ada sebelumnya ada desain, layout, gambar, typo, dan yang lainnya. Sebenarnya ada konsep induknya ada 5. Jadi ada desain, layout, gambar, warna, dan tipenya. Tapi lainnya ini ada berapa faktor X, seperti jaringan, dan tampilan-tampilan yang mungkin memerlukan pada UI ini. Seperti contoh pada desain dan layout, mungkin secara konsep ini hampir sama, ya. Jadi kamu bisa buatkan desainnya enggak, atau kamu bisa buatkan layoutnya. Mungkin cara pikiran awam kita mungkin hampir ini sama, tapi sebenarnya itu beda jauh. Jadi desain itu mungkin lebih secara umumnya, jadi komplit biasanya, walaupun hanya bentuk gambar secara kasar. Tapi kalau layout mungkin lebih kita tata letak. Jadi posisinya di sini, ini tampilan headernya, ini tampilan footernya, ini tombol buttonnya, dan yang lainnya. Jadi secara tampilan dia akan berbeda. Ini ada gambar, pastikan gambar itu menarik atau update, dan juga jangan sampai gambar itu memberikan nilai bahwa nilai itu no trust, artinya tidak ada kepercayaan di sini. Artinya apa yang digambar sama yang dihasilkan berbeda. Itu juga dengan warna, juga jangan sampai warna itu menutupi dari tampilan teksnya. Ya, jadi satu layout bagusnya punya master. Artinya apa sih warna yang bagus? Apa sih tampilan yang pertama yang menarik? Jadi kalau tampilan pertama itu udah menarik, orang pasti akan nyaman di suatu produk atau suatu tampilan UI-nya.
Selanjutnya ada tipografi. Ini juga sangat penting, penulisan. Sini penulisan itu harus konsisten ya. Jadi tidak hanya dalam penggunaan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, juga ada penulisannya jangan sampai ada yang kurang. Misalnya contoh barang, mungkin contoh bar. Jadi A-nya mungkin hilang, atau contoh BRG. Jadi jangan sampai gitu. Jangan membingungkan pengguna dalam mengakses suatu produk UI webnya atau mobile. Selanjutnya, apa sih bedanya tampilan UI dengan di web desktop dengan di mobile gadget? Sebuah clue di sini disebut pada responsifnya. Artinya mungkin di tampilan website suatu web di desktop sudah sangat menarik, ya. Artinya dari tampilan, font, warna, dan yang lain oke. Tapi kalau saat kita buka di mobile atau di gadget atau di smartphone kita, apakah tampilan itu juga sama atau malah berbeda? Di sini bisa kita jadikan evaluasi. Jadi kadang mereka hanya membuat web hanya untuk di desktop. Setelah kita buka di mobile, tampilannya pecah atau mungkin besar. Harus di scale kecil dulu, atau malah ada beberapa font yang tidak nampak dibaca. Jadi ini akan mempengaruhi juga. Artinya di sini UI-nya itu tidak responsif. Artinya dengan menggunakan tampilan yang sama tapi dibuka dengan layar yang berbeda, harusnya dia bisa menyesuaikan. Itu biasanya kalau kita coding di web, biasanya ada coding tertentu yang akan kita tambahkan untuk responsifnya. Itu yang akan kita evaluasi. Ini akan menjadikan bahan dari tugas atau latihan kita untuk proyek pertama. Jadi UI pertama kita akan bedah dengan web. Anda akan saya tampilkan sebuah soal, nanti akan dilakukan evaluasi. Jadi pengerjaannya Anda bisa pilih salah satu dari web sekolah. Jadi bagi Anda yang di SMA, SMK, atau MAN, atau sederajat, Anda pilih web alumni atau alumni sekolah Anda. Nanti cek apakah itu responsif atau tidak. Artinya ada proses dua pengujian di sini. Yang pertama kita menggunakan laptop, menggunakan web secara desktop. Satu lagi kita menggunakan smartphone atau gadget Anda. Ini akan jadi poin pertama. Selanjutnya nanti Anda bisa evaluasi juga dari warna, layout, dari elemen-elemen dari UI tersebut. Selanjutnya di screenshot lalu komentari. Jadi Anda screenshot hasilnya dari tampilan webnya, lalu dikomentari, lalu diberi saran. Jadi jangan hanya komentar saja, tapi juga kita akan bedah gimana perbaikannya, ya. Jadi ini akan menjadikan basic kita dalam untuk melakukan praktikum. Selanjutnya ada submit classroom. Jadi Anda silakan submit pada UI web dengan pada menu tugas atau latihan pada classroomnya. Oke. Untuk pertanyaan nanti kita akan coba bahas di WA Group. Untuk minggu depan kita bahas tentang UI mobile. Jadi gimana dengan mobile? Apakah sama? Apakah beda? Atau ada beberapa hal yang sama mungkin dengan UI webnya. Jadi silakan nanti cari preliminary-nya. Jadi apa tampilan awal dari mobile tersebut. Terima kasih. Nanti kita akan coba jika ada pertanyaan silakan ke email, juga akan ke WA grupnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.